Perkenalkan, nama saya Safitri Kartika Dewi. Saya saat ini pensiunan dari salah satu perbankan di Semarang. Sudah 2 tahun ini saya pensiun. Saya memiliki tanah ini yang sekarang ini jadi peninggalan dari suami saya. Ini dari tahun 95 saya membeli dari seseorang bernama Slamet, penjual Slamet. Pak Slamet waktu itu juga mengakui kalau ini tanahnya. Akhirnya kita jual beli di bawah tangan dengan 2 saksi. Setelah itu proses karena kita masih belum punya dana untuk membangun tanah ini, ya cuman kita tengok sekali-sekali kita tengok. Tahun 2012 mulailah kita pasang untuk sekitar bangunan ini. Maaf sebelumnya, tanah ini luasnya 5.710. Sangat luas memang untuk daerah perkotaan. 2012 saya bangun untuk pagar betisnya dari tanah itu. Setelah membeli tanah dari Pak Slamet, kita ke kelurahan, dari kelurahan ke RT RW, baru ke kelurahan, dari Pak Lurah juga terdaftar di sana. Setelah dari Pak Lurah kita ke notaris, dari notaris kita juga sesuai urutannya langsung ke BPN. Dari BPN pun kita juga menunggu untuk ukur ulangnya, diukur sama BPN untuk peta bidangnya, atau dari BPN keperluan BPN kita juga welcome aja keperluan BPN apa untuk menjadikan itu tanah itu sertifikat. Karena sebelumnya di bawah tangan, saya pengen juga karena untuk membangun tanah ini, untuk tanah ini biar berfungsi, saya kelola, saya tanemi, saya bayar pajaknya, maka saya buatkan sertifikat. Padahal itu semua sudah dicek semua, jadi sertifikat, kita urus pajaknya juga mudah, kita buat IMB, baru kita memulai bangunan, ada musola, ada kos-kosan. Kita pertama buat gorong-gorong air karena penduduk sekitar dari RT RW setempat minta tidak mau dibangun untuk perumahan, maunya untuk rumah biasa saja. Kita bangun dari tempat rakyat setempat di sini, penduduk setempat mintanya gorong-gorong, kita sudah buat gorong-gorong karena tanahnya tanah pereng, kalau hujan kalau tidak ada gorong-gorong bisa ambrol, bisa terkikis sedikit demi sedikit. Setelah jadi sertifikat dari 95 sampai 2017 jadi sertifikat, tidak ada masalah sama sekali dengan tanah ini. Tidak ada yang komplain, penduduk sekitar tahunya juga tanah kita. Saya tanya penduduk sebelah, ini tanahnya dulu punya siapa? Ya ngakunya punya kakek neneknya keluarga dari Pak Slamet. Ya sudah, akhirnya kita menempati tempat ini, kita bangun kos-kosan dan lain-lain, saya bayar pajaknya, saya kelola tanah ini dengan baik. Tiba-tiba tahun 2020 ada yang datang ke sini komplain tentang tanah ini. Komplain tanah ini satu-satunya lembaga yang harus saya temui saat itu dari kelurahan BPN, karena lembaga yang mengeluarkan secara resmi sertifikat itu. Dari BPN pun tidak mempermasalahkan, tapi kan harus diukur ulang untuk menentukan, katanya ada tumpang tindih. Tumpang tindih dari BPN tidak ada komplain apapun, tidak pernah memanggil saya lagi. Tiba-tiba saya dipidanakan oleh seseorang. Nah, seseorang itu mempidanakan saya dengan alasan katanya saya membeli tanah tidak dengan penjual yang betul-betul memiliki tanahnya. Padahal Pak Slamet saat itu juga mau tanda tangan, tidak saya paksa, tanda tangan di akte jual beli. Setelah itu karena dipidanakan, akhirnya yang perdata ini sementara mandek, saya tidak dipanggil lagi di perdata, saya malah dipanggil di Polrestabes. Di Polrestabes saya dijadikan tersangka tunggal karena dianggap saya pertama tuduhan itu penumpuan. Penumpuan tidak terbukti karena tidak mau diukur ulang, akhirnya ganti lagi pemalsuan.
Pemalsuan padahal surat itu yang nanda tangani juga Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, dan saksi-saksi. Tapi kenapa yang disalahkan kok saya dianggap pemalsu tanda tangan mereka, memalsu tanggal, memalsu yang dari kelurahan itu surat-surat kok katanya karena dari saya yang memalsu, padahal itu kan tanda tangannya mereka semua sendiri-sendiri. Saya hadir bareng-bareng dengan para saksi untuk membuat akte jual beli. Setelah itu saya dijadikan tersangka tunggal. Padahal yang membuat sertifikat untuk jadi sertifikat kan bukan hanya saya. Yang membuat sertifikat itu kan dari RT juga tahu, RW, Pak Lurah, notaris, saksi-saksi. Tapi kenapa saya yang jadikan tersangka tunggal? Padahal saya pembeli yang baik. Pajak saya bayarkan setiap tahun. Ini tanah juga saya kelola dengan baik. Penduduk setempat tidak ada yang pernah komplain dengan kita. Malah tanah ini bisa digunakan untuk musola, digunakan untuk penduduk setempat. Ada TPG, ada pertemuan dari RT RW setempat. Kalau kurang tempat di sini, tanah ini dikelola, saya kelola dengan baik. Tiba-tiba ada yang komplain begitu, rasanya sedih sekali. Saya yang berusaha jadi warga negara yang baik, sudah punya sertifikat, sudah punya pajak, kok membangun kok dikomplain. Itu kan ada orang mengemplain karena saya membangun, harusnya itu kan sudah resmi semua, saya bayar pajak, kalau saya membangun kan tidak salah karena itu sudah dari lembaga resmi semua. Tiba-tiba ada orang sipil kok mempermasalahkan sertifikat saya, mengatakan sertifikat saya palsu, padahal BPN tidak pernah memanggil saya untuk mempersoalkan sertifikat itu. Setelah saya dipidana, akhirnya klarifikasi, dari klarifikasi tersangka tunggal, saya pra peradilan juga kalah, gelar perkara Polda kalah, akhirnya saya malah dipenjara di P21, dipenjara jadi tahanan di lapas Bulu Semarang. 3 bulan saya di situ, saya berusaha untuk sehat, saya akan mempertahankan hak yang saya punya. Saya merasa ini tanah saya sudah didolimi oleh seseorang yang mengaku ini tanahnya. Jalan perdamaian ditempuh, beliau tidak mau. Maunya ingin memiliki tanah ini semua, seolah-olah tanah saya dirampas oleh beliau. Sudah ada bangunan dirampas. Dulu waktu tanah, kenapa beliau tidak pernah menengok tanahnya kalau itu memang tanahnya? Pajak, saya ngurus pajak juga, saya gampang ngurus pajak. Kalau ini memang tanah beliau dan diurus dengan benar, ada pajaknya, pasti saya tidak bisa membayar pajak di tanah ini. Kenapa ini saya dengan gampang bisa ngurus IMB, bisa ngurus pajak? Di situ saya mulai percaya kalau saya yang salah yang mana, sampai saya tidak tahu yang salah itu yang mana. Dari proses, dari perjalanan tanah saya, dari letter saya sampai dengan sertifikat, tidak ada yang bisa menunjukkan salahnya di mana. Cuman saya disalahkan, jadi langsung jadi terdakwa tunggal. Di lapas saya cuman bisa berdoa. Saya kalau dibilang sedih ya sedih, tapi saya harus kuat, saya harus berani, karena saya berpikir Tuhan Maha Adil. Di sana saya juga berharap di luar, semoga dapat hakim yang jujur, hakim yang adil untuk saya. Jadi yang mengetahui betul permasalahan ini, Tuhan ternyata tidak sare. Saya berdoa tiap malam untuk keadilan ini, untuk menuntut hak saya. Akhirnya apa yang saya harapkan diijabah oleh Allah. Kemarin saya dibebaskan, tidak bersalah, dibebaskan tidak bersalah. Untuk selanjutnya perkara beralih ke perdata. Demikian yang dapat saya ceritakan. Entah ini nanti dari jaksa penuntut ini mau mengadakan apa, peningkatan apa, mau kasasi atau tidak, walau alam, monggo itu hak mereka. Saya tetap akan berjuang. Ternyata di luar masih ada keadilan untuk saya, untuk safitri-safitri atau yang mengalami seperti saya. Ayo berjuang. Tidak semua orang kok
bisa menekan kita. Ayo berjuang untuk keadilan kita, untuk menuntut hak kita. Ayo, monggo. Kalau perlu bantuan, ada LPHI yang bisa untuk membantu kita. LPHI gampang kok, tidak bisa ditemui di mana saja. Monggo untuk yang sawitri-sawitri yang kejadiannya seperti saya, mari kita berjuang-juang untuk menuntut keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.